Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian di Rian TV, Happy, Smarter, and Spirit. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian untuk kali ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dipermudahkan usahanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, atas permintaan dari subscriber saya dan komentar yang masuk di dalam video kemarin, kita akan bereact salah satu video yang diinginkan oleh subscriber, dan screenshotnya seperti ini guys. Oke. Video yang akan kita reaction pada kali ini adalah permintaan dari request dari subscriber saya yang berjudul Rumah Mewah 4 Lantai dengan Lift Heron Sumarekon Serpong. Wow, ini salah satu maaf ya guys, tadi ada kucing datang. Oke, jadi ini salah satu properti rumah. Mungkin ya emang di luar dari channel, di luar dari genre aku sih, jadi nggak apa-apa lah, kita react aja ya. Jadi perumahan, jadi kayak properti perumahan ya kan. Oke, jadi bagi kalian yang mau pindah rumah ataupun kalian yang sudah nikah kepengen beli rumah, nah cocok banget nih guys ya, cocok banget nih, kalian bisa lihat video reaction saya pada kali ini guys. Oke, nah jadi video ini dikeluarkan dari channel Arsitektur Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Arsitektur Indonesia pada tanggal 11 November 2022, berarti sebulan yang lalu guys. Oke, kita kecilkan. Jangan lupa ya subscribe channel Arsitektur Indonesia dan juga channel saya Rian TV. Oke, kita akan mulai videonya dengan hitungan 3, 2, 1, and mulai. Dan kenapa ini bisa dibilang sunroom? Guys. Ya. Yeah. Wih, gila. Jadi di atasnya itu adalah matahari. Bentar. Pantesan ya. Jadi subscriber saya ini meminta saya untuk react ini guys. Ih, rumahnya. Bagi kalian yang yang pasangan suami istri yang sudah nikah, pasangan pasutri yang muda, boleh nih ambil rumah yang kayak gini guys. Ya, boleh nih. Oke, maaf ya kalau ada salah kata ya. Lanjut. Sumarekon Serpong Heron 11. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sumarekon Serpong Heron. Dan ini adalah rumah yang mau kita review. Keren ya. Jadi ini rumah banyak banget fitur-fitur. Guys, karena ini videonya memang durasinya panjang, jadi saya akan meringkasnya aja deh untuk kalian semua ya. Bagi kalian yang mau nonton video fullnya, nanti saya akan menyertakan linknya di deskripsi video ini guys ya. Oke, kalau kalian mau nonton fullnya ya. Jadi sini saya mohon maaf nih, saya ringkas saja nih karena durasinya panjang, jadi saya ringkas saja guys ya. Maaf ya. Oke. Tur ya, nanti kita jelasin di videonya. Yuk sekarang kita mulai bahas dari lantai atas dulu, dari atapnya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah model atap yang ngebikin rumah kita tuh kelihatan sangat modern. Asli banget guys. Gimana sih caranya kita ngebikin atap seperti itu? Jadi ini atapnya itu di atasnya pakai spandek teman-teman. Baru dikelilingin sama dak beton. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, di bagian bawahnya itu ada permainan kayu. Dia gunain UPVC teman-teman. Jadi motifnya itu kayu. UPVC. Jadi bisa dibilang itulah yang ngebikin rumah ini walaupun kelihatan sangat modern, tapi tetap hangat-hangatnya kayu itu dapat. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatiin, ini adalah rumah yang lebarnya 11 meter. Walaupun lebarnya udah 11 meter, tapi mereka banyak mainin elemen-elemen horizontal yang ngebikin rumah ini tuh semakin lebar lagi. Kita mulai dari sini dulu nih.
Nah, daripada kita bikin satu rumah yang polos-polos aja, cuman putih aja, di sini dikasih permainan seperti secondary skin. Seperti ya, karena dia nggak berfungsi. Habis itu kalau dilihat di sini, ini juga ada yang unik. Di atas jendela yang bentuknya juga horizontal, memanjang ke samping dan kanan itu, di atasnya itu ada banyak mainin kemiringan-kemiringan di fasad. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan kotak-kotak aja. Kalau sekarang harus ada sedikit permainan miring-miringnya. Nggak lupa di bagian depan sini, abu-abunya ini, warna abu-abu tuanya itu juga tembok biasa aja, cuman dikasih permainan tali air yang tipis untuk negesin lebarnya rumah ini. Nah, khasnya banget rumah modern-modern zaman sekarang teman-teman adalah di bagian kusen-kusennya. Kalau kita mau bikin rumah modern zaman sekarang itu, kalau bisa ya seperti ini nih. Kita lanjut aja guys. Ini karena ringkas. Kacanya doang. Jadi kalau kita pengen tampilannya benar-benar modern ya paling bagus bikinnya kayak begini. Cuman ya dibikinnya harus benar-benar presisi. Jadi nanti di bagian bawahnya itu ada channel U-nya yang ngejagain supaya si abu-abu ini itu dia ngebentuk satu L begini. Dan ini dikasih juga masih tali air yang tipis. Di bagian sampingnya ini dikasih satu jendela mati dan ada pintu gesernya. Nah, di atas itu nanti ada sesuatu yang menarik. Nanti kita akan ajak teman-teman ke sana. Jadi harus ikutin video ini sampai akhir. Dikasih pagar-pagar. Dan itu kalau mau bikin pagar kayak gitu tuh mesti modelnya ditanam, teman-teman. Jadi ditanam ke betonnya. Supaya dia bisa kuat berdiri dan gak goyang-goyang. Nah, namanya juga rumah sudut. Akan lebih menarik kalau kita punya jendela-jendela mati yang bentuknya sudut seperti ini juga. Sebenarnya model seperti ini tuh menarik banget bentuknya, cuman ya itu dia boros strukturnya teman-teman. Jadi di kiri kanan dari jendela itu harus ada kolomnya, dan itu sebenarnya boros struktur. Karena kalau misalnya kita nggak bikin jendela sudut ini, kolomnya itu cukup di ujung aja satu. Kalau ini kita mesti bikin tambahan 2 kolom. Tapi ya itu hasilnya cocok banget untuk rumah yang posisinya di hook seperti rumah ini. Nah, satu lagi teman-teman, kalau kita mau bikin rumah kita menarik itu bisa dicontek juga di bagian sini. Kita bisa lihat di situ ada permainan topi-topinya. Sebenarnya kan cukup di atas jendela aja. Tapi supaya ngebikin tampak sampingnya ini juga manis, dia nambahin, di overlap lagi teman-teman, dipasin sama tali air yang ada di tengah ini. Kenapa sih kalau kita punya satu rumah yang ada satu lembaran yang besar seperti ini, itu lebih bagus dikasih permainan tali air. Nomor 1, kalau misalnya sampai terjadi keretakannya itu tidak akan menyebar ke lembaran berikutnya. Jadi dia akan berhenti di tali air sini. Jadi kita pudar, kita mau cat lagi. Kita ringkas saja guys ya, nggak usah berlama-lama. Tapi nomor 2, dia menjadi elemen bagian dari fasad rumah ini. Coba deh bayangin, kalau misalnya di bagian tengah ini nggak dikasih kanopi, pasti bentuknya nggak akan semanis ini. Tapi sebenarnya kanopi itu kayak pedang bermata dua sih. Kalau kita tambahinnya sembarangan malah bisa merusak fasad. Tapi ini adalah satu contoh naruh kanopi yang tidak merusak fasadnya, malah menjadi bagian dari fasadnya. Ditaruhnya itu benar-benar posisinya pas banget dan bentuknya juga unik. Kenapa bentuknya unik? Kalau teman-teman perhatiin nih, tuh, dia agak miring begini kan. Coba kalau misalnya itu dibikin bentuknya simpel-simpel aja, mungkin nggak akan semanis ini. Ini bisa banget dicontek buat teman-teman yang lagi nyari kanopi untuk terasnya, supaya kalau kita keluar dari pintu utama itu nggak kena air hujan. Oke, sekarang kita bahas ini. Nah, ini keren. Kanopinya ini gunain besi model I di sini. Besi kanal 1. Dibikin U kebalik begitu. Baru di atasnya itu dikasih besi hollow. Oke. Nah, besi hollow. Atasnya pakai beneran tempered apa enggak? Kalau ini udah pasti gunain kaca tempered. Tentu aja. Berarti kalau seumpamanya musim hujan guys, ya kan ada bunyi tak 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 tak, air turun kelihatan guys, ya kan, namanya kan transparan, ya kan, guys, seperti atap mungkin atap kayak begini nih guys, ya saya lokasi react saya di Masjid Al Furqan ini di sini nih, ya kan, gitu, ya kan, ini bagus ini. Oke, lanjut. Ya karena ini rumah premium, bro. Kenapa? Mahuk. Hey. Keren. Ini mereknya Henderson, teman-teman. Henderson. Dan gunain sensornya itu merek Beninca. Jadi garasi kita bisa ditutup otomatis.
Dan kalau teman-teman perhatiin, ini udah besi yang di powder coating. Bisa dibilang ini akan awet banget teman-teman. Jadi satu, anti karate itu pasti top banget. Jadi ini kemungkinan karate bakal lama banget, nggak perlu maintenance karena ini udah di powder coating nih teman-teman. Dan ini benar-benar premium. Nah ini kalau teman-teman pengen bikin seperti ini, inilah bagian relnya. Rantai saya nih. Jangan lupa lah, mesti diminyakin terus juga, harus ada maintenance-nya. Nggak percaya nih, lihat. Tapi ini keren banget sih. Dan ini adalah mesin Beninca-nya. Keren ya mesin Beninca-nya ya. Oh. Dan ini tuh ada dua nih. Jadi nomor satu itu kalau kita pencet, ini ada indikator ya. Jadi kalau misalnya kita naik mobil nih kan ada remote-nya nih. Kita pencet-pencet, udah bener kepencet belum sih? Nah itu bisa dilihat dari lampunya ini kedap-kedip apa enggak nih. Nah kalau misalnya udah kedap-kedip ya udah, dia akan ngebuka sendiri. Jadi kita nggak akan kebingungan nih udah beneran kepencet apa enggak gitu kan. Suka tuh kadang-kadang begitu. Ya. Ini udah aman banget. Nah kalau misalnya kita nggak mau mobil yang masuk tapi cuma orang doang. Nah gimana itu bang? Tinggal pencet yang ini. Tunggu indikatornya nyala. Dia cuman kebuka semeter. Ajib, luar biasa. Jadi pas banget guys. Untuk kita lewat orang doang. Keren ya? Ini mesti lo bikin bro di rumah lo. Mesti bikin garasinya. Iya. Enggak, maksud gue gini kan. Bang Doi ini kan punya koleksi motor gede. Ya kan? Jadi nggak perlu mobil lo taruh aja di luar men, gak usah pakai kanopi. Yeah. Tapi motor gede lo masuk sini, tak gitu ya kan. Jadi lo kayak apa men? Perasaan Bruce Wayne-nya dapet men. Iya, udah. Ya. Lo udah pernah denger ini belum? Baju keren gini, lo tau lagunya? Satu aja lagunya. Ada yang menarik di bagian sini teman-teman. Mana tuh? Jadi ini gunain homogeneous style. Cuman unik nih. Style. Ada warna abu-abunya, ada warna abu-abu muda, dan abu-abu tua nih. Habis itu dibikinnya kayak seakan-akan berantakan. Ini guys, mohon maaf sebelumnya ya. Mungkin saya nggak tahu lantai ini emang terbuat dari apa. Jadi saya cuma hanya mereact doang ya. Jadi ya kalau kalian mau tahu apa itu homogeneous style, apakah itu tipe-tipe lantainya apa, kalian bisa googling sendiri. Saya nggak tahu guys ya. Saya nggak tahu benar. Saya nggak tahu persis ini terbuat dari apa ya kan. Saya nggak tahu persis. Jadi saya hanya mereact saja guys. Oke? Lanjut. Padahal ini nggak berantakan nih, ada polanya. Nah kalau teman-teman pengen bikin satu garasi seperti ini, ya tentu. Kalau bro, 2 Desember dia mau menikah teman-teman. Ini kita bikin undangan nggak sih di sini men? Suruh datang semua men. Katanya lu beli kambing guling udah 10. Kita masuk ini langsung guys. Nah kalau untuk bagian sini, ini dia gunain homogeneous style, motifnya itu stone. Dan ini gila sih. Jadi zaman sekarang itu keramik itu teknologi udah sampai kayak gini sih. Ini tuh bener-bener, tuh lihat deh. Gila sih ini, bener-bener batu banget. Batu dan banget. Di bagian sini ini gunain. Udah lanjut. Di bagian spot yang ini, lu perhatiin nggak bro? Lihat deh. Kalau semua seperti ini ya. Tapi ternyata ini begitu dibalik, disusun bata bisa jadi inspirasi juga karena ternyata akhirnya di bagian spot yang ini, lu perhatiin nggak bro? Lihat deh. Kalau semua kan banyak dibikinnya kesannya horizontal kan. Cuma di bagian sini ini tuh mau ditunjukin kalau rumah ini tuh tinggi juga, makanya ditaruhnya begini kan. Dipilihnya yang warna paling putih, yang paling cerah warnanya. Jadi yang paling cerah itu dia mainnya ditaruh vertikal, yang agak gelap-gelap ditaruhnya horizontal. Dan dipadu padan sama batu alam. Ini keren banget sih jadi. Sama homogeneous style seperti ini, yaitu kelistrikannya harus dipikir dari awal dan carilah rumah lampu yang bisa diganti dengan mudah tanpa harus ada penerangannya guys ini. Cari rumah lampu yang gampang diganti lampunya dan kalau bisa guys. Untuk yang kayak gini-gini belilah yang mahal. Benar nggak deh? Dan kalau bisa di spare bro. Misalnya gini, kita beli 1, 2, 3, 4, 5 nih. Belinya 8, 3 buat spare. Karena kalau rusak, udah discontinue, ya kan? Nyari barangnya susah. Sedangkan ini kan bolong ini udah ngepas sama merek itu, bentuk itu gitu. Coba bayangin deh, akhirnya kita mesti ngebobokin ini 1 biji. Apalagi zaman sekarang kan udah nate udah hampir nggak ada gitu ya. Ngoboknya susah. Jadi mendingan di-spare-in aja.
Lanjut ke berikutnya. Ini sesuai tren zaman sekarang nih. Jadi benar-benar floor to ceiling. Jadi kelihatannya tuh dari depan tuh pintunya besar dan megah banget. Nah, cuman kalau untuk bagian sini, biasanya jendela itu tetap ada permainan ketinggiannya segini, kecil aja. Gunanya apa? Buat nanti di dalam itu bisa ditaruh plate. Yuk, kenapa harus ada plate-nya, bro? Karena kalau misalnya kita pakai aluminium nih, ya kan dia ada catnya juga kan. Kita pel, kena air terus, ya lama-lama kusam juga kan. Jadi mendingan tetap bagian situnya itu masih ada tempat buat space naruh plate. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Habis itu kita pencet. Mantap. Smart lock ini, pakai teknologi smart langsung lock ini. Langsung buka pintunya. Dan yang kerennya, nah ini dia nih. Apa tuh yang keren? Dia ada layar LCD-nya yang gunanya adalah untuk. Jadi kalau seumpamanya ada yang ngetok nih di rumah, ya kan, tambahin satu tuh bel, ting nung, assalamualaikum, ting nung, assalamualaikum, ya kan, waalaikumsalam, ini siapa ya, loh, ini siapa ya, ada si itu di si itu, bukain, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu, kan, ada itunya tuh guys, ada LED-nya tuh, LED siapa bintang tamunya, jadi di gagangnya itu dia udah tertanam kamera. Guys, kamera. Jadi siapakah bintang tamu, bintang tamu kan pula. Siapakah tamu yang ada di luar? Ya kan, yang bertamu ke rumah kita siapa gitu. Itu sistem bagus tuh smart lock, guys. Oke, lanjut. Jadi kita bisa tahu ada siapa yang ngetok pintu kita. Ya. Cocok buat lo, bro. Yang ada kayak gini. Di rumah lo pasang deh. Apalagi lo mau kawin, bro. Oke, lanjut. Ukuran itulah teman-teman. Ini itu sampai letak tali air. Dan kalau kita mau keluar juga kita nyari yang ada di bagian depan seperti ini. Cuma biasanya nggak dibikin serius. Kalau ini dibikin benar-benar serius, ini pakai duko. Habis itu dia gunain model handle seperti ini. Di dalamnya juga pakai HPL yang motifnya fabric. Dan begitu ditutup, orang nggak akan ngeh kalau ini adalah tempat sepatu, gitu. Dan yang gue suka adalah dia bikin gantung, guys. Wih, luar biasa. Bikin gantung, dimajuin sedikit di sininya, dan di sini tuh ada lampunya. Keren loh. Jadi tempat sepatu yang biasanya dibikinnya asal-asalan atau apa ya, rak doang. Ya rak doang yang kebuka kelihatan berantakan. Apalagi taruhnya di depan begini. Itu langsung beres dengan model seperti ini. Dan ini bisa tinggi banget ya, tentu kan kadang-kadang kita punya sepatu yang jarang kita pakai, taruh di atas. Dan ada partisinya yang untuk menegesin kalau ini memang adalah ruang peralihan menuju ke ruang keluarga. Tapi andaikan teman-teman nggak mau ini jadi tempat sepatu pun, ini space-nya cukup oke untuk jadi permainan profil seperti ini yang bikin rumah kita makin mewah aja. Dan kalau misalnya kita emang mau ada di bawah, contohnya kalau misalnya kita ngepel di sini, kadang-kadang kena sininya juga nih, airnya di sininya jadi jamur air, jadi nggak mulus lagi kan. Nah kalau ada kayak begininya, apalagi pakai marmer, malah ngebikin dia jadi satu ornamen tambahan dari partisi ini, dan tetap ngebikin aluminium dan kaca kita selalu awet. Oke, begitu masuk ke sini impresinya benar-benar luas banget. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini ada satu sofa, sofanya itu untuk 3 seater dan ukurannya besar. Dan di sini ada sofa untuk 2 seater ukurannya besar, dan di sini ada satu single sofa yang ukurannya juga besar. Bisa dibayangin, nanti teman-teman bisa lihat denahnya. Dan yang serunya adalah di bagian wall TV ini. Satu nih TV besar banget. Guys, nih mohon maaf ya guys, kalau emang ada suara-suara yang ini hiraukan saja mungkin ya. Hiraukan saja. Fokus ke direction. Oke. Abis itu nomor 2, karena dia di finishingnya melamik, dia tuh benar-benar kelihatannya mewah banget. Dan dicampur sama duko warna gading yang emang ada motifnya seperti ini. Keren sih. Nyatu banget dan kelihatan mewah banget. Kenapa gitu? Karena ini itu tuh glossy-nya dapat, tapi dicat.
Ya sampai di sini aja dulu ya video reactionnya, karena ini videonya panjang banget guys. Kalau misalnya saya nonton mungkin berapa waktu istilahnya panjangan guys, jadi saya ringkas saja. Bagi kalian yang pengen banget nonton videonya secara full, gak usah khawatir, nanti saya akan sertakan link deskripsinya di video ini ya guys ya. Oke ya. Nah, jadi mohon maaf saja guys, ini sengaja videonya saya ringkas-ringkas. Jadi bagi kalian yang mau nonton secara full, sok ya silakan link aslinya, link video asli yang ini bisa kalian lihat di deskripsi video ini guys ya. Oke, sampai di sini saja ya video reaction saya untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan juga bicara saya mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video reaction berikutnya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.